Saya pernah ada satu kejadian lagi istirahat, ada orang banting rokok, artisnya, Abi, banting rokok di publik. Kita lagi istirahat sama para fighter ini para petarung nih yang di action nih. Itu dia datang banting rokok. Ini rokok sebenarnya haram. Ini rokok dia padahal dengan bangganya ini rokok sebenarnya haram. Cuman ulama-ulama munafik aja yang bilang makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara ngobat, ya kan? Alhamdulillah juga kita kedatangan tamu istimewa. Nah, ini sahabat saya, juga guru saya juga. Sering kita sharing-sharing masalah agama dan lain-lain. Nah, tadi kesini juga banyak dramanya nih, Bi, ya. Masya Allah. Jadi empat kali ganti driver. Perjuangan. Ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal kita sudah kembali lagi nih, Bi, di pondok kita tercinta, Bi, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Bintang tamu kita kali ini, langsung aja kita tanya beliau untuk memperkenalkan dirinya. Tapi kayaknya sebelum perkenalan kita buka dulu, Bang. Saking antusiasnya ini. Benar. Ya. Benar, biar berkah. Ini yang mau baca doa bingung nih antara Habib sama Abi. Abi ya, Masya Allah. Abi, tafadhol, Bi. Baik, para pemirsa channel Ngobat TV dimanapun berada, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini agar lebih barokah dan lebih hikmah, mari kita awali kita buka dengan berdoa. Kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Dari awal sampai akhir nanti podcast kita lancar. Amin. Maka Pak Raul dilanjut. Belum kenal nih pemirsa. Ya, nama, ya kan? Tafadhol. Halo pemirsa Ngobat ya? Ngobak itu artinya ngobrol bareng artis dan kiai. Ngobrol dan ngopi, betul. Sebenarnya yang berkahnya di kiainya. Artis. Amin. Langsung aja ya. Langsung. Perkenalkan, nama Al-Fagir Abdullah bin Alwi Al-Atas, biasa dipanggil dari kecil panggilan Habibi. Biasanya kalau teman-teman pesantren Dolah deh. Dolah biasanya. Biasa pondok deh. Dolah, cuman kalau teman-teman di rumah biasa dipanggil Habibi. Apa lagi nih? Wah, udah cukup. Nama cukup ya. Ntar penjelasannya belakang gampang. Iya. Penting beliau sudah memperkenalkan diri. Sekarang ini ada tema nih yang akan kita angkat nih, Bi. Yang akan kita usung nih, Bi. Jadi dakwah di era modern nih. Masya Allah. Tapi tunggu gini. Sebelum bahas tema tadi tuh, judul bagus tuh. Tapi Ana masih ganjel nih. Kenapa, Bi? Ana nggak ketemu Bang Raul nih. Sibuk syuting kan, lihat di Netflix, di video, Masya Allah, mungkin di semua, Sat. Berkah doanya antum-antum. Ana pikir nih, Bang Abi nih, Ana pikir dia nih ngoling aneh buat syuting. Kalau tahu ngundang konten, Masya Allah. Konten dakwah lagi. Ajib. Ini gimana ceritanya nih? Antum bisa ketemu, bikin konten tentang dakwah, Masya Allah, bagus banget. Bi, antum dulu. Aneh malu, Bi. Iya, jadi Bib, saya kebetulan punya santri, punya alumni, namanya Mas Ardi. Beliau sekarang tinggal di Jombang. Masya Allah. Jadi awalnya inisiatif dari beliau, Mas Ardi punya niatan, punya keinginan ingin membantu pesantren ini, ikut mempromosikan. Nah, beliau mengarahkan bagaimana kalau kita ngadain podcast nih, gitu. Karena kebetulan Mas Ardi
udah lama nih kenal sama Bang Raul katanya gitu, nanti saya ajak deh katanya teman artis saya, karena Bang Raul kan itu banyak teman artisnya. Awalnya mau begitu itu, tapi nggak tahu nih Bang Raul kali punya tambahan. Jadi alhamdulillah nih pemirsa, nih semuanya itu kan dipertemukan sama Allah. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita kerjakan tuh insya Allah tuh sebenarnya kayak nyambung aja gitu kan. Dan akhirnya bener tadi kata Abi Yazid, nih saya manggilnya Kang Mas ya, Kang Mas Ardi, ayo gini. Nah, saya diajak sowan ke sini dan akhirnya itu spontan juga ya Abah Yazid tahu. Jadi bingung nih mau bikin apa, akhirnya tercetuslah ide langsung bikin ngobak. Apa itu ngobak? Langsung tuh singkatannya segala macam udah terkonsep, ngobrol, ngopi bareng artis dan kiai. Dan kebetulan memang kita kan temanya ini kan mau memadukan antara unsur dakwah dan entertain, ya kan. Jadi akhirnya kepikiran, ngalir, bikinlah itu yang udah pemirsa lihat tuh di episode 1, 2, dan 3, dan insya Allah seterusnya. Nah kali ini kita kedatangan Habib nih ya. Ini berarti tujuan bikin konten apa nih? Dakwah, pure dakwah ya? Habib dulu deh. Jadi awal-awal kita ininya tuh sama Mas Ardi itu awalnya untuk promosi pondok pesantren. Karena memang ini kebetulan Bib di sini tuh pesantren khusus yatim sama doa. Oh, Masya Allah. Jadi memang Ahsan tuh. kita menggratiskan semua pembiayaan mereka di sini dengan para donatur, kita jadikan ke dana. Dan yang kedua tujuannya dakwah pastinya, karena sesuai tema kita mungkin ya Bang ini dakwah era modern ini kan nanti juga Habib bisa nambahin dah gitu ya, bagaimana dunia digital ini bisa kita gunakan, manfaatkan untuk kita dakwah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi bisa saya tambahkan bahwa memang ya tadi sebenarnya kan berangkat dari apa sih yang bisa kita kasih nih buat lingkungan kita, keluarga kita, terus juga pemirsa, yang akhirnya bisa untuk menjadikan channel ini sebagai mungkin salah satu sumber informasi di era digital sekarang ini. Jadi alhamdulillah gitu, Beb. Jadi ingat tuh buat pemirsa ngobak, nih penting nih Abi Yazid, Bang Raul. Ya. Buat semua pemirsa ngobak yang pengen pahala jariah nih, sampai meninggal pun dapat pahala jariah, karena sesuai sabda Nabi, semua amalan manusia terputus kecuali 3. Nah, salah satunya apa? Salah satunya sedekah jariah. Apalagi nih buat pesantren yang isinya yatim piatu, Masya Allah, bangun pondasi, sekecil apapun dapat pahalanya itu. Bantuan lagi yatim, santri lagi, telah ilmu nih, double pahalanya. Baru gitu. Anak yatim aja udah banyak pahalanya, apalagi anak yatim mondok lagi pesantren buat belajar lagi. Betul. Cakep banget. Jadi buat para donatur yang dengar nih podcast atau semuanya yang mau nyumbang donasi, jangan takut, mau kecil besar pahalanya gede, sama aja. Yang penting ikhlas, nggak ada maksud tujuan apa-apa. Masya Allah. Nah, pemirsa silahkan ya. Seperti biasa, kalau ada yang mau donasi, mau ini dan itu, silahkan langsung. Udah ada alamatnya, udah ada konteksnya. Nah, gitu, Bib. Tapi ini ngomong-ngomong kok malah ini bintang tamu kok malah nanya kita. Ini gimana nih, Bib? Kita jadi tanya-tanya sama bintang tamu. Iya, ya, sekarang mungkin giliran kita nih, Bi. Nanya beliau nih gimana nih, sesuai dengan tema nih ya. Tapi kayaknya lebih enak di part kedua deh, biar jelas, enak gitu. Waduh, iya dong. Panjang ya sampai di part ini ya. Emang cuma serial aja ternyata yang berseri. Emang cuman ya kan tontonan-tontonan yang kadang-kadang kurang manfaat. Nah, ini insya Allah udah manfaat, nyambung terus ya. Insya Allah minta doanya pemirsa ya, biar nyambung terus, bisa faedah, jadi amal jariah dunia dan akhirat. Amin. Nah.
Sambil diminum dulu. Oh iya, lupa kan. Supaya sesuai sama channel kita. Sesuai channel, benar. Ngopi, ngobrol ngopi. Santai. Betul. Saya ikutan ngopi dulu nih. Alhamdulillah nih, ini bener nih sekarang. Kemarin kan kopi ngobrol bareng artis dan kiai, ngopi bareng tapi isinya teh, air putih. Ya, ini bener nih, alhamdulillah. Sesuai juga. Nah, Boleh itu buat pemirsa juga, buat kita juga Bang Raul yang di entertain, kita mungkin Habib, saya yang di dunia pesantren, mungkin Habib juga sudah terjun juga di dunia entertain sebagai penyemangat, motivasi sesuai tema kita ini ya, sesuai tema kita. Bagaimana sih cara kita untuk bisa berdakwah di era yang modern ini begitu, dan bahkan kita juga kalau melihat di YouTube atau di Facebook atau di apapun sebetulnya udah banyak dai-dai. Betul. Maksudnya buat para pemirsa, masyarakat, biar mereka lebih tercerdaskan mungkin gitu, lebih menyikapi banyaknya dai-dai semacam itu, dan kita juga kan ingin semua bisa berdakwah, paling nggak motivasi dalam dakwah itu apa gitu Bib ya, keterangannya, dalilnya apa untuk kita, kemudian cara berdakwah itu seperti apa di era modern ini. Apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'd. Sebelumnya ini kita sharing ya. Siap. Kita nggak ada yang saling menggurui ini, apalagi di pesantren. Kita di entertain, apalagi peran-peran kita antagonis terus. Berlawanan nih kayaknya nih. Sebenarnya nggak pantas sebagai ngasih tahu di TV orang lihatnya penjahat. Tapi nggak apa-apa. Tapi Allah nggak lihat zahir. Allah ngeliat hati ya. Mungkin di secara penampilan ini dia balik ke judul dakwah di era modern. Karena gini ya Abi Yazid, karena banyak yang mungkin yang salah kaprah ya di makna dakwah. Dakwah ini kan mungkin pemahaman orang di panggung, hanya di majelis, terus berbusana seperti kiai, ustadz, habaib segala macam dengan sorban rida atau berpenampilan seorang ulama lah. Padahal intinya dakwah ini bisa dalam hal konteks manapun, di manapun berada bisa dakwah gitu. Mau di entertain kah, mau di majlis taklim kah, mau di pelosok-pelosok manapun dengan cara masing-masing. Dakwah ini kan punya metode yang banyak. Ada metode itu dakwah, ada yang mungkin ada yang dai, ada penceramah memang khas di panggung. Ada yang lebih berat lagi, yang dai yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang pasti banyak musuhnya nih. Karena semakin keras dakwah, semakin lurus dakwah, semakin banyak pasti intimidasinya, cobaannya. Jadi dakwah di era modern ini sebenarnya sangat-sangat penting, terutama di zaman sekarang ya. Apalagi di entertain, Yazid. Entertain ini bisa dibilang kekurangan dai. Karena jarang dai yang masuk ke entertain. Justru kadang yang masuk tuh yang nyimpang-nyimpang malah. Kenapa ya kita berani bilang nyimpang? Karena ya kebanyakan yang masuk di era di dakwah di entertain di zaman sekarang, karena apalagi udah sistem canggih nih, AI segala macam, chat GPI segala macam tuh, tinggal chat, hukum keluar semua. Udah kita kalah tuh, guru kalah tuh. Modern nih. Jadi semakin modern semakin bahaya sebenarnya buat agama nih. Bisa dicampur aduk. Nah makanya dakwah di era modern ini perlu dimodifikasi. Penting banget, termasuk dai-dai yang atau talibul ilm lah, para santri yang punya ilmu nih, yang nggak harus jadi pakaian ulama, nggak harus jadi dai-dai di panggung, di antar majelis, nyemplung lah ke pelosok-pelosok. Kan dakwah, yang namanya dakwah itu kita harus berjuang waktu, berjuang materi, tanpa harus nunggu diundang, terus dapat ansop lagi. Kagak, bukan begitu dakwah. Dakwah lillah. Ada tuh di pembahasan masalah hati itu memang sangat penting, panjang. Di sini mungkin kurang cukup waktunya. Berarti part 3 berarti Bang. Part terus nih kan masalah. Jadi intinya dakwah di era modern ini sangat penting dan berat tentunya. Berat di luar konteks maksudnya, karena tantangan dakwah itu yang aslinya itu dakwah ya memang melalui tantangan yang sangat banyak, dari orang yang nggak suka, dari orang yang nggak sepaham, terus yang dari konteks orang yang menghina, caci maki, itu kan harus berjuang di
di situ juga, terutama di entertain nih, tempat kita betul. mengenal nih. Ya kita ngerasain lah. Betul, ngerasain. Jadi kan? saya nambahin, jadi memang kadang-kadang di entertain sendiri terjadi polemik nih. Nah, betul. Polemik dalam artian begini. Kadang-kadang kita tahu nih ilmunya, tiba-tiba kita ngelihat yang mungkin kurang. Nah, kadang-kadang mereka itu malah justru pengen tahu apa sih hukum-hukum. Saya pernah juga kan waktu syuting itu ya Beb ya. Terus ada yang nanya, ada yang ini, sampai beliau ini menjelaskan bahwa karena memang beliau kan ya udah pondok juga, terus juga ngajar sekarang juga buka majelis juga. Jadi itu tadi penting betul. Jadi dimanapun dakwah di dunia entertain ini, kalau dulu era saya itu Bi, ya kan, kita sholat itu diketawain Bi. Nah, entertain kok sholat katanya. Loh, emang kenapa saya bilang gitu kan? Emang entertain itu nggak boleh berbuat baik sholat, ini kan kewajiban kan. Lah dulu tuh seperti itu, sekeras itu kita kadang-kadang diledekin gitu kan. Udah kalau mau dakwah jangan di sini, ini mah entertain, kita kan hiburan. Nah, alhamdulillah seiring waktu tuh saya terus saya minimal saya memberikan contoh lah untuk apa ya, minimal saya sholat. Lah sekarang alhamdulillah iya kan, Habib sendiri ngerasain sekarang ini kru sholat, ya kan, artisnya sholat. Kadang-kadang azan, memang dari dulu memang kita sangat menghargai, bahkan azan berkumandang aja stop, azan dulu, padahal lagi dialog, lagi acting, ya kan, lagi ini dan itu, tapi mereka itu cuman ya tadi kembali sampai menghargai seperti itu, berarti kan ada ini nih, ada memang bekal sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya kita juga tidak ini ya Beb ya, karena memang syuting itu kan menyita waktu. Kadang-kadang akhir, kadang-kadang ada yang sholat nampi udah tunggu dulu deh, ini dulu. Nah itu tuh kayak gejolak hati tuh kayak gimana gitu loh, gelisahnya segala macam. Dan sekarang alhamdulillah begitu break silakan, sekarang isoma, namanya isoma, istirahat, sholat, makan. Itu dulu hampir nggak ada karena kan durasi dikejar apa segala macam. Ya udahlah sholat sampai bahasanya ambil waktu ya Bib ya. Nah, jadi seperti itu. Terus juga pengalaman nih Bib, pernah nggak ada terjadi ini Bib ya silang pendapat lah, yaitu biasa, cuman yang paling berkesan nih coba diceritain. Wah, sering kalau hal itu sering. Jadi pertama karena kan di luar penampilan yang tadi Anda bilang tuh, orang kan merasa dai itu hanya kiai, ustadz segala macam. Jadi melihat lebih ke penampilan. Nah, ketika kita terjun di entertain yang penampilan kita lebih sering ke antagonis momoknya, yang kurang baik. Nah, kita kan niatin dakwah juga. Kerjaan di entertain ini kita anggap sampingan. Kita selipin lah, minimal ada manfaatnya lah. Ya minimal ada manfaatnya. Kata-kata Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Kalau kita ngasih kebaikan, pahalanya sama, nggak kurang nggak lebih. Ya, sebenarnya juga begitu. Kita ngasih orang kejelekan, contoh yang buruk, sama juga dosanya. Ya kita udah milih yang baik dong, ya kan? Biarpun kita punya karakter mungkin serem, orang bilang sangar lu di TV, ya nggak masalah. Memang yang bagus gitu, berbaur. Nah, ketika kita ngasih masukan di hal-hal yang urgent kayak masalah sholat, masalah dan lain-lain lah, masalah bab ibadah, itu banyak kontradiksi yang berlawanan. Bahkan sampai saya pernah ada satu kejadian lagi istirahat, ada orang banting rokok, artisnya, tapi banting rokok di publik. Kita lagi istirahat sama para fighter ini, para petarung nih yang di action nih. Itu dia datang banting rokok. Ini rokok sebenarnya haram. Ini rokok dia padahal dengan bangganya, ini rokok sebenarnya haram. Cuman ulama-ulama munafik aja yang bilang makruh. Ajib. Sampai seperti itu pemirsa. Makanya di surat An-Nahl tadi itu dia bertentangan. Kita kadang beratnya ketika paham ayat dakwah. Allah di dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 115, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izati hasanah." Makanya kita wajadilhu billati ahsan. Nah ini nih, wajadilhum
wajadilhu bila ihsan. Ini yang berat ketika ketemu orang kayak begini nih. Kita diperintahkan oleh Allah untuk serukan manusia, mengajak orang-orang ke jalan Allah, untuk yang dari gelap, yang atau ibadah ke tempat yang terang nih. Belajar biar paham ibadah, biar ibadahnya benar. Nah, ketika ketemu orang kayak begini nih, yang tiba-tiba nggak ada ilmunya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba merasa jadi ustaz langsung. Ampu ulama dikatain munafik. Ini udah berbahaya nih. Nah, untuk membantah mereka ini seperti yang Allah perintahkan tadi, bila ihsan, kita harus bantah mereka dengan bantahan yang baik, dengan cara yang baik, perkataan yang baik. Ini yang berat justru. Itu ini yang berat. Gimana caranya? Kita harus mikir. Nggak bisa, karena di dalam diskusi ini bukan hanya untuk mencari kebenaran. Gimana caranya kita mencari kebenaran tanpa menjatuhkan orang lain? Ini aja debat yang benar. Debat itu bukan nggak boleh, diperbolehkan bahkan diperintahkan. Wajadilhu bila ihsan, ya kan? Tapi dengan cara yang baik. Apa? Dengan cara dengan tujuan jangan membuat mereka ini malu, menghancurkan nama baiknya. Maka dengan baik. Makanya kenapa para ulama bilang idza nataka safihu fala tujibhu. Kalau orang bodoh berbicara masalah agama, jangan usah dijawab, ngapain? Orang bodoh mau dia. Nah, ini konteksnya. Jadi orang ketemu kayak begitu, kita jawab dengan ilm. Diskusi atau mujadalah tentunya dengan bil ilm wal adab yang dianjurkan di dalam agama, dengan ilmu dan adab. Karena ketika orang belajar ilmu tinggi, adabnya nggak ada, rusak. Walaupun tinggi ilmunya. Makanya kan kita sering di pesantren sering digembleng tasawuf masalah hati. Terutama Imam Haddad, Imam Abdullah bin Abi Haddad, mereka menyerukan kepada para santri yang belajar ilmu agama itu sebelum belajar ada 3 dulu tuh yang mesti ditanamin. 3 perkara Imam Haddad. Ikhlas lillah fi talabil ilm. Yang pertama. Kata Imam Haddad, santri yang pengen belajar, pengen gampang dapat ilmu, yang perlu di pondasi yang ditanamin tuh 3 dulu, baru belajar yang lain. Dibersihin dulu hatinya maksudnya. Taharatul qulub. Dibersihin hati dengan cara apa? Dengan cara 3 ini. Ikhlas lillah, dia belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pertama. Terus kata yang kedua, wa iltimasil faedah haitsu kanat. Nah, ini baru nih. Setelah ikhlas, ambil faedah, artinya belajar sama guru dimanapun kita berada. Nah, tapi tentunya kita lihat gurunya. Makanya ada nanti di kitab Adabut Thalibin, Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, saya anak saya Maulid Solo. Itu beliau membuat kitab Adabut Thalibin, itu dijelaskan Habib Yazid. Ada adab-adab muta'allim, orang yang belajar. Betul. Bahkan adab mu'allim, penuntut ilmu. Adab guru ke murid. Ada juga adabnya. Masyaallah. Bukan hanya murid ke guru, tapi guru ke murid juga ada adabnya. Cara mengajar seperti apa, cara guru yang bagus untuk kita ambil ilmunya. Seperti apa gurunya? Ada adabnya. Kalau adabnya bagus, makanya ulama-ulama diterim yang masya Allah, yang punya akhlaknya udah kayak padi gitu. Sabarnya tingkat, kalau bahasa kita tingkat dewa gitu ya. Kan? Mereka ketika ingin menasihati santrinya, kalau mau ngambil ilmu dari seorang guru, lihat akhlaknya, adabnya ambil. Adab. Nah, adab kan sama akhlak hampir mirip tapi beda. Ya kan? Nah, itu dia. Makanya yang perlu diperhatikan sama santri itu adab dulu. Begitu juga guru. Ketika kita ingin belajar dengan seorang guru, lihat adabnya dulu. Adab gurunya. Hikmah kan nih gurunya nih. Kalau Allah perintahin ngajak orang aja bilang hikmah, masa seorang guru nggak hikmah? Ya kan, gimana murid mau paham? Yang ada kok baru ngajar galak kabur murid. Marah-marah nih, kafir nih, gini, wah kacau deh, hancur agama gitu. Enggak, kan yang benar kan bila hikmah, dengan bijak. Ada perbedaan di dalam sebuah masail, sebuah perkara, bil hikmah, tanggapi dengan hikmah. Cari dalilnya, solusinya. Cari, makanya kan fondasi Islam ada Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Ini yang perlu dipahami sama pesantri. Baru yang ketiga kata Imam Haddad, yang ini yang poin yang paling penting deh. Takhaffuf min at-ta'am wal manam.
ini yang bikin kadang santri itu, makanya santri Jawa karena kan dia gembleng tidurnya kurang. Makanya disuruh diringanin, kata Imam Haddadnya ringanin daripada makan dan tidur. Jangan banyak makan, jangan tidur nanti bang. Ya benar tuh. Saya lagi banyak makan banyak tidur nih. Makanya Ini paling berat ini. itu benar tuh makanya. Ada orang kan makan dikit nggak bisa, ya kan? Makan dikit nggak bisa, mau banyak sebakul. Karena apa? Efek makan banyak tuh bikin ngantuk pertama. Belajar makanya di semua pesantren, kita pesantren pernah di Malang, Abi Yazid, di Malang di Darut Tauhid. Itu dikasih makan sedikit pagi, sama tempe basah doang. Nggak pernah makan enak. Nasi kalau paginya nasi, tahu basah, tahu kuah, atau dibilang semur tahu deh, tahu satu, nasi, tahu satu, atau nggak sama tempe basah itu bilang tempe becek. Kalau orang Jakarta bilang tempe becek. Nasi tempe becek tuh. Udah begitu doang makannya. Kagak ada ayam, nggak ada yang lain-lain. Nasi tempe becek, paling bonusnya kerupuk. Kalau ada itu juga beli, itu juga beli. Kalau punya duit, itu nih. Jadi buat gembleng kita nggak apa? Ketika pengen masuk kelas, nggak boleh dalam keadaan enak, kenyang. Jadi berpengaruh dengan belajar. Ini Masya Allah, ini benar-benar bukan hanya gizi ini ya, ini daging full ini ya. Ini lemak ada, tulang ada, Masya Allah, komplit nih, Masya Allah. Jadi pemirsa ya, nih kita langsung jadi kayak ini nih, semangat lagi nih Bia. Masya Allah, Habib menjelaskan dengan enak, dengan gamblang juga to the point namanya Bib. Dan ini bikin kita tambah penasaran bang. Pasti pemirsa juga tambah ini walaupun waktunya tinggal sebentar lagi nih. Barusan bang kameramen dan sebagainya kan. Kita jadi tahu kan. Ini Habib bisa menjelaskan segamblang itu, singkat, padat. Dia itu pesantrennya di mana? Itu yang jadi penasaran saya dan ini lagi seru-serunya, ini lagi asik-asiknya. Tapi tetap nanti akan kita lanjut di part 2 ya. Masih bersama dengan Habib. Nah, ini tetap ada penutupan ini Siap. Apa tuh? Ya. Baik, terima kasih banyak pemirsa ya. Masih terus setia mantengin channel Obak kita dan pastinya kepada Habib, makasih banyak. Sama-sama. Raul, Ya, makasih makasih. banyak. Kita sama Allah masih bisa ditakdirkan Amin. berbagi lagi. Amin. Amin. Dan tadi ya pemirsa kita lanjut nanti di part kedua. Iya. Ya. Kita bisa lanjutkan di part keduanya. Karena kalau mau dilanjut kita jadi nggak bisa tidur. Iya penasaran ini lagi seru-serunya, tapi ya alhamdulillah Karena kalau udah bicara ilim tuh nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Nggak kenal waktu. Nah, Oke, bisa untuk melengkapi menyempurnakan podcast kita, dan kita malam hari ini kita tutup dengan doa pastinya. Kita aja berdoanya. kayaknya beliau ini kita yang ambil tabaruk dari Oh, gitu ya? Tetap, ya sudah. Berkahnya di beliau. antum tetap antum Bang. Dan saya mengingatkan kembali untuk semua para pemirsa penonton dan para bagi yang ingin memberikan bantuannya untuk pesantren untuk Abidin yang beralamatkan di Mustika Jaya, Panderenan, Kota Bekasi. Di alamatnya ada di bawah di sini, nomor rekeningnya. Bahkan sekarang kirisnya juga sudah ada ya. Wah, subhanallah, udah ada kiris ya, tinggal trit 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 ya. Silakan. Tadi sama Habib sudah menjelaskan banyak. Baik, kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Karim. Ampuni dosa kami semua. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Istiqomahkan kami dalam segala kebaikan yang Engkau perintahkan. Dimanapun keberadaan kami, yang di dunia pesantren, yang di dunia keluarga, istiqomahkan dan mampukan kami senantiasa bertakwa perjalanan. Agar kami mampu mengajar hamba-hamba perjalanan yang diridhoi oleh Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rabbi. Mudahkan segala urusan kami.
kami wujudkan segala cita-cita baik kami, dan kalaupun nanti kami akan dipanggil oleh wafatkan kami semua dan kami berjuang Amin, ya. agar kematian kami tercatat sebagai kematian yang orang-orang meninggal sakit di jalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.